Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu semua sahabat Spendu dimanapun kalian berada. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita semua, entah itu buat adik-adik maupun buat saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti proses pembelajaran meskipun dari rumah di tengah wabah virus COVID-19 ini. Adik-adikku yang terkasih, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Guru ingin mengangkat sebuah kalimat motivasi dalam belajar. Kalimat motivasi itu berbunyi seperti ini. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Adik-adikku, makna yang tersirat di dalam kalimat motivasi ini adalah bagaimana sulitnya dalam menuntut ilmu. Namun di balik kesulitan itu akan membuahkan sebuah hasil untuk masa depan kita bersama. Jika engkau tidak sanggup untuk menahan menghadapi kesulitan itu, maka engkau harus siap untuk menahan kebodohan di masa yang akan datang. Oke, baik adik-adikku, kita masuk pada pertemuan kita kali ini. Pertemuan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan penyusunan teks ulasan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita membahas tentang apa itu teks ulasan, struktur-struktur yang ada di dalam teks ulasan, maupun ciri kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Oke, baik adik-adikku. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa teks ulasan berisi penilaian terhadap suatu karya. Oleh karena itu, teks ulasan disusun berdasarkan isi karya yang diulas. Berikut ini langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Langkah yang pertama adalah membaca atau menonton dan memahami isi karya yang akan diulas. Kenapa ada kata menonton di situ? Karena untuk membuat sebuah teks ulasan itu dari karya bisa berupa buku maupun bisa berupa film. Dan buku itu bisa berupa buku fiksi atau buku sastra maupun buku non fiksi atau buku-buku ilmu pengetahuan. Itu langkah yang pertama. Langkah-langkah yang kedua dalam menyusun teks ulasan adalah menyampaikan atau menyajikan fisik buku atau karya yang diulas. Fisik buku itu seperti judul, pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku tersebut. Langkah yang ketiga adalah kita disuruh untuk mencatat aspek-aspek menarik atau penting dari buku atau karya yang diulas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggambarkan secara keseluruhan bab per bab, termasuk maksud dan tujuan penulisan buku. Langkah yang keempat adalah kita menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku atau karya lain yang diulas. Langkah yang kelima, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku atau karya lain yang diulas secara keseluruhan. Nah, langkah yang terakhir adalah membuat saran atau rekomendasi untuk pembaca. Bagian ini berisi ajakan kepada pembaca untuk membaca atau menonton karya yang kita ulas. Itu adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Kita lanjut pada bagian yang berikut adalah setelah kita mendengarkan penjelasan berkaitan dengan langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan, nah kita masuk pada lembar kerja peserta didik.
atau LKPD 3. Kenapa 3? Karena LKPD 1 dan 2 sudah Pak Guru berikan dan sudah ada beberapa teman-teman di antara kalian yang sudah mengumpulkan. Oke, LKPD-nya adalah seperti ini. Yang pertama, soal yang pertama adalah bacalah sebuah buku terbitan tahun terbaru, baik itu berupa buku sastra maupun buku non-sastra. Buku sastra itu bisa berupa novel, cerpen maupun kumpulan puisi. Sedangkan buku non-sastra itu bisa berupa buku ilmu pengetahuan ataupun buku-buku biografi penulis. Biografi tentang pahlawan-pahlawan. Oke, baik adik-adik, itu nomor yang pertama. Kalian mencari buku, entah itu kalian cari buku secara online maupun cari di toko-toko buku ataupun di perpustakaan sekolah, terserah kalian. Intinya kalian harus mendapatkan buku itu untuk kalian baca dan seterusnya kalian akan melakukan ulasan terhadap buku tersebut. Yang kedua, catatlah identitas buku dan unsur-unsur lainnya sesuai dengan tabel berikut. Setelah kalian membaca buku tersebut, entah buku fiksi maupun non-fiksi, kalian disuruh untuk mencatat identitas buku dan unsur-unsur yang ada di dalam buku tersebut sesuai dengan tabel. Tabel yang Pak Guru siapkan ini, yang pertama ada judul buku. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama ada judul buku. Nah, buku yang kalian baca itu buku apa? Diisi pada kolom sebelah. Setelah judul buku ada penulis. Penulis ini artinya orang yang menulis buku yang kalian pilih untuk kalian baca tersebut. Tulis di kolom yang sebelah. Setelah penulis ada penerbit. Nah, penerbit ini adalah buku yang kalian pilih itu terbitannya di mana. Terus tahun terbit. Tahun terbitnya itu kapan? Setelah tahun terbit ada tebal buku. Ketebalan buku ini dilihat dari jumlah halaman. Jadi pada kolom sebelah ditanyakan tebal buku. Berarti kalian isi ada berapa halaman dari buku yang kalian pilih itu. Setelah tebal buku ada informasi penting. Nah, informasi penting ini berisi, yang perlu kalian isi adalah informasi-informasi penting apa yang dibahas atau dimuat di dalam buku yang kalian baca tadi, entah buku sastra maupun buku non-sastra. Setelah informasi penting, di situ ada kelebihan buku. Nah, dari buku yang kalian pilih dan sudah kalian baca itu, kira-kira kelebihan dari buku itu apa? Nah, tanggapan kalian terhadap kelebihan dari buku itu kalian isi pada kolom tabel yang di sebelah. Setelah kalian memberikan tanggapan tentang kelebihan buku, kalian juga memberikan tanggapan terhadap kelemahan buku. Buku yang kalian pilih itu kira-kira kelemahan atau kekurangannya itu ada di mana. Setelah kelemahan buku, kalian membuat kesimpulan dari isi buku yang sudah kalian baca. Nah, kita lihat nomor yang berikut. Nah, nomor yang berikut adalah berdasarkan catatan yang sudah kalian catat pada nomor 2 tadi, kamu buat teks ulasan dari buku yang telah kamu baca dengan melengkapi tabel berikut. Nah, ini langkah-langkah dalam kita membuat teks ulasan ini. Ini kita sudah masuk pada proses pembuatan teks ulasan. Nah, yang pertama pada kolom struktur teks ulasan, di situ yang pertama ada identitas buku. Ya, identitas buku tadi itu ada judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, informasi penting, kelebihan buku, kelemahan buku, dan simpulan. Nah, itu kalian isi pada kolom tabel nomor 1 tentang identitas buku. Setelah itu yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini biasa berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Nah, karya buku apa yang akan kalian ulas? Nah, itu masuk pada kolom orientasi. Misalnya contohnya di sini adalah Darwis Derline telah menghasilkan belasan novel dan beberapa novelnya telah diangkat ke layar lebar. Salah satu hasil karya adalah novel Hujan. Novel Hujan merupakan cerita fiksi karena tokoh dan ceritanya merupakan karangan atau khayalan penulis.
Novel Hujan telah mendapat perhatian cukup besar dari kalangan masyarakat. Nah, itu adalah contoh bagian dari orientasi. Setelah identitas buku ada orientasi. Jadi, orientasinya itu adalah kalian mengisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang kalian ulas. Nah, misalnya buku yang kalian pilih itu apa? Terus pada kolom orientasi ini kalian isi pengenalan dari buku tersebut. Yang berikut setelah orientasi ada sinopsis. Sinopsis ini berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Nah, pada bagian sinopsis ini kalian mengisi bagaimana kalian punya tanggapan atau kalian mengulas tentang cerita dari awal novel itu. Itu yang dimaksud dengan sinopsis. Setelah sinopsis ada analisis. Analisis ini apa? Analisis ini berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas. Nah, ini kalian memaparkan unsur-unsur yang ada di dalam buku yang kalian baca itu. Unsur itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada buku yang kalian baca itu. Setelah evaluasi yang terakhir, setelah analisis ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Nah, paparan kelebihan dan kekurangan ini bisa kalian lihat pada jawaban kalian di nomor 2 tadi. Setelah itu, setelah evaluasi ada rekomendasi. Rekomendasi ini berisi apa? Rekomendasi ini berisi ajakan untuk pembaca buku atau penonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkan. Jadi rekomendasi ini, pada kolom rekomendasi ini kalian isi kalimat-kalimat ajakan kalian terhadap para pembaca agar mereka mau membaca buku yang kalian ulas tersebut. Oke, sampai di sini. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kita akan tanya jawab setelah kalian menonton video ini sampai selesai. Mungkin ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan selamanya atau untuk kehidupan kalian ke depan. Harapan Pak Guru agar kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun kita dalam keadaan pandemi atau virus COVID-19 atau kita biasa dengar orang sebut yaitu Corona. Oke, adik-adikku yang terkasih, selamat belajar. Semoga hari kalian hari ini dan ke depan tetap menyenangkan. Alhamdulillah, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu semua.